Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Biwasilati mursyidil amin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Ashabal fadilah jami' ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah ma'had suriyah yasirna rasa BPKN bil khusus syekhina wa rabbi arwahina wa mursyidina hadratus syekh Muhammad Abdul Qasim Allah Masrur qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Yang dimuliakan oleh Allah, para wakil talqin, para sahabat bil khusus, pembantu khusus sekaligus wakil talqin, para sahabat Profesor Kiai Haji Budi Rahman Hakim Al-Amin PhD, dan juga Bapak Kiai Haji Luqman Kamil As-Siddiq mata Allah bituli hayatihima. Semoga Allah panjangkan usia dunianya, sehatkan badannya supaya bisa terus khidmah kepada guru agung para sahabat. Sahibul bait maqam hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan akhwat Allah berahmatiha fikri dan DKM Masjid Nurul Huda yang telah menjadi wasilah kita semuanya sama-sama bisa mewujudkan bukti bakti tanda cinta kepada kesukaan guru agung kita, yaitu manakiban. Alhamdulillah kita sudah ada di bulan Rajab penghujungnya. Di bulan ini guru agung kita memaknai dari sekian banyak hurufnya ada 3. Di antaranya yang sudah sering kita dengar di mana-mana setiap manakiban, yaitu Ra-nya Ridwan. Ridwan itu minar ridha. War-ridha sururul qalbi bimurril qadha. Ini kalimatnya pendek, tapi kalau diutarakan, diuraikan tidak ada habisnya. Apa itu ridha? Sururul qalbi bimurril qadha. Senangnya hati dengan pahitnya ketetapan Allah. Kita tinggal menerima ketetapan Allah. Cara menerimanya, kalau bahasa para sahabat, untuk menyiapkan jiwa kita supaya kita menjadi orang yang selalu dijembarkan dadanya, yang selalu kita baca di awal khataman alam nashrah. Khususiyat umat Nabi Muhammad itu, Pak, bukan yang meminang, bukan yang meminta, tapi yang diberi. Itu bedanya Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain, Nabi Musa alaihissalam itu, beliau yang minta sama Allah, Rabbi shrahli, beliau yang minta. Tapi kalau untuk kanjeng Nabi Muhammad, Allah yang pinang langsung alam nashrah. Bukankah telah aku jembarkan dadamu? Untuk mendapatkan itu mesti memiliki oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, yaitu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Sabda guru agung kita semua, kata para sahabat. Jadi oleh-oleh Isra Mi'raj itu Al-Baqarah ayat 230. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, peliharalah, 'alas salawat, atas salat-salat. Maksudnya salat 5
subuh, zuhur, asar, maghrib. Kita mah bukan hanya memelihara sholatnya, tapi memelihara sholat awal. Jadi mujahadah kita itu Pak sudah, kalau bahasa kulonnya, on the next level. Tahu on the next level? Pada level berikutnya. Jadi bukan hanya mengerjakan sholat, tapi memelihara sholat awal. Itu satu. Yang kedua, wassalatil wusta. Dan sholat wusta. Sholat wusta menurut Imam Syafi'i sholat asar. Menurut Imam Malik secara syariat sholat subuh. Tapi kata Ibnu Ajibah dan ahli tafsir di syariat yang lain, sholat wusta itu sholatul qalbiyah, sholat hati. Kita udah sering maklum. Yang dimana kata beliau, Al-Baqarah ayat 238 ini sebenarnya semakna dengan surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu salat lima waktu. Iyyaka nasta'in salat ini. Gitu. Jadi orang yang memelihara salat syariat dan salat qalbunya, maka hidupnya tumanina, tenang, tumanina tenang. Kalau bahasa Jawanya orang dongsok-dongsok. Tahu dongsok-dongsok? Orangnya tuh gak keburu-buru, tenang. Kalau sholat, tumanina itu sukunun ba'da harakatin biqadri subhanallah. Ketika sholat syariat, yang disebut dengan tumanina itu berhenti setelah gerakan dengan kadar 1 kali subhan. Itu mestinya segitu. Wajibnya batas wajib. Mau subhanallahnya 33 juga boleh. Terserah. Sekali wajibnya. Tapi dalam kehidupan ini, orang yang tumanina hidupnya, itulah orang-orang Pak, yang disebutkan di dalam Al-Quran orang-orang miskin, kata Ibnu Ajibah. Makanya Nabi punya doa, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya menjadi orang miskin. Wa amitni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, kumpulin saya bareng golongan orang-orang miskin. Ini doa Nabi. Sahih hadisnya, kira-kira mau diamalin apa kagak? Coba aja dulu. Orang-orang banyak salah kaprah, salah yang umum. Dia anggap miskinnya itu kagak punya. Pokoknya orang sekarang tuh kalau udah kagak ada fulusnya udah oke emang. Susah ya kata. Giliran dia baca Allahumma ya qadiyal hajat, di pikirannya apa tuh? Udah gak jauh dah, lagi. Maksudnya miskin itu bukan orang yang tidak ada materinya, Pak. Bahkan orang yang tidak punya materi, kata Ibnu Ajibah, secara zahir dia kayak miskin, rumah bilik, gak punya apa-apa. Bisa jadi menurut Allah dia bukan miskin. Dia kaya. Kenapa? Di dalam Al-Quran surah Al-Alaq dikatakan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Manusia itu suka kelewatan, kata Allah. Kenapa kelewatannya? An ra'ahu istaghna, karena dia merasa kaya. Bukan berarti dia kaya banyak duit, kagak. Cuman dirinya dalam hatinya merasa kaya, merasa semua yang terjadi dalam kehidupannya atas dasar kuasa dirinya, bukan dari Allah Subhanahu wa
ngeliat Nabi lagi amaliyah depan Ka'bah. Apa kata Abu Jahal? Kalau ada Muhammad, kamu lihat nih sama teman-temannya, Muhammad lagi amaliyah tuh, lagi zikir, lagi sholat depan Ka'bah, bilang sama saya, ntar saya bakal injak tuh batang lehernya. Lu kata Abu Jahal dulu. Nah kita mau mendingan Pak, masih disebut timbang aliran sesat lah, kayak Sinterklas lah. Belum pernah kan lagi amaliyah, lagi sholat diinjak batang lehernya, belum pernah kan? Nabi begitu dulu. Lah kita, ukuran kita kalau diinjak batang leher gimana coba? Ketoprak melayang doa ya. Masya Allah. Rasul tapi nggak begitu. Cuman orang yang seperti itu, kata Allah, kalau nggak berhenti menjegal orang yang mau pikir kepada Allah, qala la in lam yantahi lanasfa'an bin nasir. Surah Al-Alaq. Kalau nggak berhenti juga, lanasfa'an bin nasir, kita bakal jemput tuh ubun-ubunnya. Itu maksudnya itlaqul juz'i li iradatil kulli. Yang disebut ubun-ubun tapi hakikatnya satu badan. Allah bilang apa tuh orang? Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Itu ubun-ubun orang salah, orang dusta. Masya Allah. Begitu kita nasihat orang yang dari dulu begitu kan. Kita tinggal melaksanakan apa yang diberikan kepada kita dalam akhir ayat surah Al-Alaq, kalla la tuti'hu wasjud. Kalla, jangan ikutin dia. Wasjud, sujudlah kamu. Waqtarib, mendekatlah. Sujud ini bukan hanya sujud syariat tapi sujud qalbunya. Kata Ibnu Ajibah, ketika orang sudah sujud hatinya kepada Allah, mendapatkan talqin la ilaha, maka hati itu tidak akan pernah bangkit dari sujudnya selama-lamanya. Sujudkan hatimu, maka kamu termasuk golongan orang miskin. Ketika Ibnu Ajibah menafsirkan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, sedekah zakat hanya untuk fakir miskin, apa kata beliau? Maksudnya innaman nafahat, sesungguhnya nafahat wal mawahib, mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala, itu lil fuqara, untuk orang fakir. Maksudnya fakir di sini iftaqaru min su, dia fakir dari kesalahan, fakir dari ghaflah kepada Allah Subhanahu, wasaqanu bi huduri syuhudil ilahiyah, dia tenang hadir dawam bersama Allah Subhanahu. Masya Allah. Maka nafaatnya Allah, mauhibahnya Allah, bahan khusus hanya untuk orang yang zikir di atas rata. Setelah ditalkin dia mengamalkan yang ditalkinkan dengan serius. Bukan cuma lagi manakiban, kalau lagi manakiban begini mah namanya rame-rame ya Pak ya. Uruk, kagak bangun dari sejadah mah uruk. Tahu uruk? Wajah. Uruk. Nah, coba kalau di rumah. Di Sirna Rasa jam 2 pagi udah mulai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jam 2 pagi di rumah ngapain? Ya. Kita harus banyak mujahadah, harus banyak mujahadah supaya hati kita ini jembar. Kata para sahabat di Nurul Ulum, Abah pernah mengatakan begini. Abah pernah baca satu keterangan, istighasatul makhluk bil makhluk kastighasatil ghariq bil ghariq, atau kastighasatil masjun bil masjun. Minta tolong makhluk kepada makhluk, minta tolong bukan kepada Allah. Seperti orang tenggelam minta tolong kepada orang yang tenggelam. Ini bisa benar, bisa dua sudut pandang. Kalau minta tolong kepada makhluk yang memang
lautan masalah kan kita mah. Itu sama aja, berarti kita seperti minta tolong kepada orang yang tenggelam. Tapi kata para sahabat, tenggelamnya di mana dulu? Kalau dia tenggelam dalam lautan ilmu Allah, beda urusan, Allah menyelamatkan. Atau seperti orang yang di penjara minta tolong sama orang yang di penjara juga. Itu bagaimana tuh? Kira-kira sama-sama di penjara, tolongin gua dah biar gua keluar. Belum bagaimana ente? Orang kita sama-sama di sel. Secara logika nggak masuk ya Pak ya. Tapi kalau yang di penjaranya Nabi Yusuf alaihissalam, dia bisa mengeluarkan temannya. Dia bukan dipenjara oleh penjara nafsu, tapi dipenjara oleh kebersamaan bersama Allah Subhanahu. Masya Allah, itu malah menyelamatkan. Maka kata para sahabat, hati itu bagaikan laut, Pak. Jadikan hati kita bagaikan laut. Bangkai kebo satu truk, satu poldesel dijatuhin ke laut, kira-kira lautnya berubah apa enggak? Nggak bakalan berubah. Netral kalau masuknya ke laut. Coba kalau masukin tuh bangkai kebo ke bak kamar mandi kita, kira-kira bagaimana? Bukan baknya doang, kamar mandinya ikut berubah tuh Pak. Begitu juga hati kita. Kalau hati kita seluas samudra yang disebutkan sering kita baca di dalam khotaman alam nasyrah laka sadr, maka masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu akan netral dengan sendirinya. Lewati saja, karena itu fase kehidupan Pak. Mesti lewat situ. Kalau kagak lewat situ berarti salah. Kan begitu. Yang model kita nih, jalan kemarin kan jalannya banyak nih, bisa lewat sono, bisa lewat sini kan gitu ya. Tapi pada hari ini Allah takdirkan kita lewat sono, berarti emang harusnya lewat situ. Kita tinggal terima aja. Kayak model orang mau makan 3 kali sehari ya semua, rata-rata orang 3 kali sehari makan ya. Cuman kan caranya beda-beda tuh datangnya makanan. Ada yang rezekinya dari kaki, dia uncang-uncang kaki, duit dapat, namanya tukang urut. Nah, ada yang dari tangan, ngeremes badan orang jadi duit, namanya tukang. Oh, ada yang dari alat vital, ngeremes anuan barang orang jadi namanya tukang pijat juga. Masya Allah, sampai Pak, saking Allah tuh Masya Allah Rahman Rahim ya. Hajat kita pinjam kotoran yang kita anggap gak ada nilainya, menurut orang lain bisa jadi makanan, itu bisa jadi duit, jadi sumber penghasilan, jadi sedot yang kita anggap gak ada nilainya. Tapi karena Rahman Rahimnya Allah, Allah Ar-Razzaq, Allah Maha memberi rezeki, mau dari jalan manapun bisa. Maka dari itu bukti nyata, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Tinggal bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah untuk melihat hakikatul mawjudat, bahwa sesungguhnya Allah itu sangat menyayangi hamba-hambanya. Tidaklah Allah memberikan sesuatu kepada hambanya kecuali untuk mendewasakan hamba itu, supaya hamba itu lebih mengenal Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan. Amin. Dalam mengamalkan, melestarikan zikir Maha Surya dan sinar berkaitan dengan istiqomah dengan karomah para sahabat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.